Nama Yani Maria Bano, MPM 311900043, semester 6B, UA Sosiolinguistik, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Judul campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Melaka Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Melaka Barat. Latar belakang, dalam menyampaikan materi pembelajaran, seorang guru harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dipahami oleh siswa sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Bab 3 Pasal 29 Ayat 1 yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Satu hal yang tidak dapat dihindari dari implementasi peran bahasa sebagai alat komunikasi dalam masyarakat adalah terjadinya kontak bahasa. Kontak bahasa yang dimaksud adalah pertemuan dua bahasa atau lebih dalam suatu proses komunikasi sosial. Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa bila mana seorang mencampur dua atau lebih bahasa dengan saling memasukkan unsur-unsur yang mendisipi tersebut tidak langsung mempunyai fungsi sendiri. Suyotono dan Wijana 2010-171 berkaitan dengan pemilihan bahasa yang digunakan dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Melaka Barat, Kabupaten Melaka, Kecamatan Wawiku. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pergaulan adalah bahasa daerah Tetun. Maka secara otomatis siswa-siswi SMP Negeri 2 Melaka Barat, Kabupaten Melaka, Kecamatan Wawiku menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan, baik di rumah ataupun di sekolah. Tampaknya saat pembelajaran berlangsung, siswa hanya duduk dan mendengarkan penjelasan dari guru. Mereka tidak berani mengajukan pertanyaan, apalagi mengeluarkan pendapat ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau berkomentar. Siswa hanya diam, tidak jelas siswa sudah mengerti atau belum. Adapun alasan pemilihan pada pembelajaran bahasa Indonesia, karena peneliti menganggap guru dalam interaksi belajar mengajar di kelas harus gunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam menyampaikan materi pelajaran, seorang guru harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dipahami oleh siswa sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Bab 3 Ayat 1 yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penggunaan campur kode pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Melaka Barat, Kabupaten Melaka, Kecamatan Wawiku, tahun ajaran 2022 sampai 2023. SMP Negeri 2 Melaka Barat adalah salah satu SMP yang terletak di daerah pedesaan Alkani. Siswa di sana cenderung berinteraksi dengan guru. Kadang mereka menggunakan bahasa Tetun, karena bahasa Tetun adalah bahasa pertama atau bahasa ibu yang mereka kuasai, hingga siswa di sana sudah terbiasa menggunakan bahasa Tetun. Kenyataan yang terjadi pada saat pembelajaran bahasa Indonesia terlihat sangat jelas bahwa siswa kurang mampu untuk memilih kaidah bahasa yang tepat untuk digunakan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, siswa juga kelihatan kesulitan dalam menciptakan kata-kata yang tepat, sehingga sering terjadi pencampuran kode antara dua bahasa atau lebih pada saat pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Kajian pustaka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005 sampai 492. Kajian merupakan hasil pengajian, penelaahan atau menyelidiki, sedangkan kata pustaka sendiri artinya buku atau kitab. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka merupakan hasil pengajian terhadap suatu buku. Pada bagian ini,
penulis memaparkan berbagai teori dan komponen-komponen serta pendapat para ahli mengenai ragam bahasa atau campur kode. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pendekatan sosiolinguistik yang dikembangkan oleh Carhull 1978, pemanfaatan kajian interdisipliner, artinya penelitian ini menginterpretasikan makna konotasi, memerlukan ilmu terapan dengan mengajikan kepustakaan yang relevan, berupa kajian kepustakaan yang relevasi. Dengan penelitian ini antara lain Jean Romete-Kono dalam skripsinya 2009 melakukan penelitian ini dengan judul Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMPK Santa Yosef Noimuti edisi 1. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagian wujud campur kode yang digunakan oleh siswa kelas 7 SMPK Santa Yosef Noimuti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud campur kode yang digunakan oleh siswa kelas 7 SMPK Santa Yosef Noimuti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah wujud campur kode yang berupa bahasa daerah Meto yang selalu digunakan oleh siswa SMPK Santa Yosef Noimuti. Persamaannya, karena penelitian sebelumnya dengan peneliti sekarang sama-sama meneliti tentang campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan peneliti dan peneliti sebelumnya, yaitu pada objek yang diteliti. Dewi Resnita 2020, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan dengan judul Jurnal Campur Kode dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Rantepao. Menurutnya, bentuk campur kode diperoleh dari proses pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Rantepao merupakan penyisipan unsur-unsur yang berbentuk satu kata, dua frase, tiga kalimat. Campur kode yang ditemukan bertujuan untuk mengetahui, menginformasikan, menegaskan, serta menjelaskan sesuatu. Penggunaan campur kode dalam proses pembelajaran sebenarnya kurang baik. Apalagi pada saat proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, keterbiasaan menggunakan bahasa daerah akan membawa dampak negatif apabila bahasa yang digunakan itu berlainan atau bertentangan dengan bahasa yang digunakan, dan bersifat mengacaukan karena perbedaan sistem bahasa ini merupakan salah satu sumber kesalahan berbahasa yang melahirkan interferensi, yaitu penyimpangan dari kaidah-kaidah bahasa sebagai akibat penelaan terhadap bahasa lain. Persamaannya, karena peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang sama-sama meneliti tentang campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan peneliti dan meneliti sebelumnya yaitu pada objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk satuan bahasa yang dominan mengalami campur kode berupa kata, sedangkan bentuk satuan bahasa yang jarang mengalami campur kode adalah satuan bahasa berupa frasa. Landasan teori sosiolinguistik. Sosiolinguistik sebagai cabang sosiolinguistik, pemandangan atau penempatan kedudukan bahasa dan hubungan dengan pemakaian bahasa di dalam masyarakat, karena di dalam kehidupan masyarakat manusia tidak lagi sebagai individu, akan tetapi sebagai masyarakat sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam bertuturan akan selalu dipengaruhi oleh sesuatu dan kondisi di sekitarnya. Wijana dan Rohmadi 2010-7 berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran utama bahasa adalah pelaksanaan fungsinya sebagai alat komunikasi.
Satu hal yang tidak dapat dihindari dari implementasi peran bahasa sebagai alat komunikasi dalam masyarakat adalah terjadinya kontak bahasa. Kontak bahasa yang dimaksud adalah pertemuan dua bahasa atau lebih dalam suatu proses komunikasi sosial. Campur kode, definisi ahli kode dan campur kode telah banyak diberikan oleh para ahli sosiolinguistik. Salah satunya adalah Fasoldo 1984-2008 dalam bukunya The Sociolinguistics of Society. Ialah menyatakan bahwa bila pilihan mungkin terjadi pada satu bahasa atau lebih, tergantung pada situasi, maka ia telah melakukan ahli kode. Dan apabila seseorang menggunakan satu elemen dari suatu bahasa sementara dia sedang bicara dalam bahasa lain atau berada dalam satu sistem bahasa, maka ia telah melakukan campur kode. Campur kode memang sering terjadi pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Ketika menjelaskan materi, guru bahasa Indonesia tidak akan mungkin menggunakan bahasa Indonesia secara penuh, melainkan mereka sesekali akan menggunakan bahasa Tetun dalam penjelasan materi, sehingga terjadilah campur kode dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri campur kode. Campur kode mempunyai ciri-ciri, yakni 1. Adanya aspek ketergantungan yang ditandai dengan adanya timbal balik antara peran dan fungsi bahasa. 2. Unsur-unsur atau varian-varian yang menyisip di dalam bahasa yang tidak lagi mempunyai fungsi tersendiri, melainkan mengadu dengan bahasa yang disisipnya dan secara keseluruhan mendukung satu fungsi. Ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa dari sekian banyak variasi yang dianggap dan disepakati ragam bahasa yang akan dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulis. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Pedoman yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan EYD, pedoman pembentukan istilah, dan tata bahasa baku pada bahasa Indonesia. Buku Bahasa Indonesia. Ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa tidak baku adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu di antara bahasa daerah, kata tidak baku tidak dapat digunakan dalam penulisan pesan formal dan resmi, namun sering digunakan saat pengiriman pesan kepada teman atau sahabat. Metode penelitian. Rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif, dan berfokus pada objek penelitian berupa bahasa lisan guru dan siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 2 Melaka Barat. Data dalam penelitian ini adalah tuturan guru dan siswa yang mengadu campur kode dan ahli kode. Sumber data penelitian ini adalah semua tuturan guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas 7 SMP Negeri 2 Melaka Barat. Data penelitian ini didapatkan dengan penggunaan teknik rekam, simak, dan catat. Perekaman data menggunakan telepon pegang dan alat perekaman dengan durasi 5-10 menit. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah pokok pembicaraan tentang sesuatu, baik orang, benda, dan sebagainya, yang menjadi pusat pengamatan. Yang menjadi objek penelitian adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Melaka Barat tahun ajaran 2002-2003. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk diteliti. Maka yang menjadi objek penelitian ini adalah campur kode yang digunakan oleh siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Melaka Barat tahun ajaran 2002-2003 berjumlah 80 siswa.
Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpul data yang dibutuhkan penelitian dan melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat untuk penelitian adalah buku, pulpen, dan alat perekam. Oleh karena itu, penelitian langsung terjun ke lapangan untuk melakukan observasi di sekolah untuk mengambil data tersebut. Data yang dikumpulkan dalam sebuah format dan yang disusun dengan menggunakan observasi. Teknik analisis data. Bongdam dalam Sugiono 2018 halaman 334 mengatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan mengusut secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dalam bahan-bahan yang lainnya sehingga lebih mudah dipahami dan semua dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Sugiono 2018 halaman 336, proses analisis data dan penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti turun ke lapangan. Analisis dilakukan terhadap analisis studi, pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Selama di lapangan atau pada saat pengumpulan data berlangsung, penelitian kualitatif juga telah melakukan analisis. Misalnya, pada saat wawancara, penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban kurang memuaskan, maka penelitian melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil yang telah dideskripsikan di atas, maka ditemukan penggunaan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 SMP Negeri 2 Melaka Barat tahun ajaran 2002-2003, yaitu campur kode berbentuk kata, frasa, dan klause. Data penggunaan campur kode dalam pembelajaran penelitian ini lebih banyak intensitas penggunaan campur kode oleh guru daripada siswa, sehingga dalam pembelajaran berlangsung secara aktif menggunakan dua bahasa. Penggunaan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga ada sebagian siswa yang tidak mengerti dengan bahasa Indonesia karena bahasa yang mereka gunakan tiap hari, bahasa pergaulan atau bahasa daerah. Kadang mereka bicara dengan guru tanpa sengaja menggunakan bahasa daerah. Sekian penjelasan dari saya.